Perhatian, perhatian. Bagi yang suka bawa LC, hati-hati nanti ketemu ini. Di Patrol loh. Nissan Patrol. Jadi selamat datang di channel Motomobil. Nissan Patrol. Jarang-jarang sekali kami membahas Nissan Patrol ini. Kami lebih sering membahas LC-LC-an, Land Cruiser maksudnya, di channel kami ini. Ya, karena LC lebih banyak populasinya dibandingkan dengan Nissan Patrol. Makanya ketika membahas Nissan Patrol, kami lebih bahagia. Khususnya untuk motomobil used car ini. Apalagi yang akan dibahas kali ini adalah Nissan Patrol yang jumlahnya sangat terbatas, dengan mesin diesel yang menjadi lawan sejati Toyota Land Cruiser. Nissan Patrol tidak kalah legendnya dengan LC. Merupakan legendnya Nissan juga, karena generasi pertamanya Nissan Patrol sudah muncul sejak tahun 50-an. Tepatnya pada tahun 1951, generasi pertama Nissan Patrol muncul di Indonesia. Ya, bentuknya tidak jauh-jauh dari Jeep Willys dengan mesin 3700 cc dan menghasilkan tenaga 73 horsepower. Lemah sekali. Dan transmisi 4 speed manual dan tentunya 4x4. Hampir 10 tahun berlalu, di tahun 1960 lahir generasi keduanya dengan bentuk yang sudah mulai terlihat seperti Jeep Jepangan. Lalu Nissan Patrol berevolusi lagi ke generasi ketiganya yang evolusinya cukup jauh, sekitar 20 tahun, yaitu pada tahun 1980 lahirlah generasi ketiganya dengan bentuk yang sudah jauh berbeda dengan generasi lamanya. Over fender besar depan ala hardtop atau Willys sudah mulai hilang di generasi ini. Lanjut generasi keempat yang muncul tahun 1989 dengan kode bodi Y60. Sudah mulai dengan bentuk SUV sejati modern dengan pilihan mesin yang bervariatif. Kemudian tahun 1997 generasi kelima Nissan Patrol dengan kode bodi Y61. Seperti yang kami review kali ini mobilnya. Lekuk tubuhnya itu menjadi kekar dan lebih modern lagi dengan varian yang lumayan banyak. Ada short dan ada long wheelbase, 3 pintu dan 5 pintu. Kemudian ada pula pickup double cabin yang jarang ditemui. Lanjut Nissan Patrol generasi ke-6 dengan kode bodi Y62. Muncul tahun 2010. Nah, yang ini sudah mulai menghilang kesan kekar ala Patrolnya. Namun teknologi yang ada di Nissan Patrol ini sudah lebih canggih. Nissan Patrol yang ini terkenal sekali di area Timur Tengah. Lanjut di generasi terakhir ketika video ini dibuat, yaitu generasi ke-7 Nissan Patrol dengan kode bodi Y63. Lahir tahun 2024. Bentuknya menjadi lebih kaku lagi, besar dan kekar. Sayangnya Patrol yang ini tidak masuk Indonesia. Padahal melihat bentuknya kami lumayan suka. Sebenarnya Nissan Patrol jarang ada masuk resmi di Indonesia. Oke, itu saja sejarah mengenai Nissan Patrol. Kami akan melanjutkan reviewnya. Dan kebetulan yang hadir di motomobil used car ini adalah generasi kelima yang cukup ikonik pada suatu Nissan Patrol. Reviewnya dilanjutkan oleh mamang-mamang itu. Ayo Mang, gas! Dulu ya Nissan Patrol itu terkenal di tahun 80-an, cuman di tahun 90 hilang dan memang tidak begitu dikenal lah namanya kalau di Indonesia gitu ya, nama apa sih Nissan Patrol? Sebetulnya Nissan Patrol itu adalah lawan sejatinya dari LC, ya, Land Cruiser. Jadi di pertama kali munculnya ini di tahun 97, ini nggak banyak yang beredar. Karena apa? Itu kondisinya CBU semua dan memang harus diimpor. Harganya menjadi menjulang tinggi sekali, berbeda dengan Land Cruiser yang ada di Indonesia. Nah, sejatinya lawannya si Nissan Patrol Y61 ini generasi ke-7 itu adalah Land Cruiser 80 series ya, yang sekarang tuh harganya udah nggak masuk akal sama sekali. Ini pun, ini belum, jangan ya. Jadi ini lawannya itu, cuman
Ini tuh dari tahun 97 sampai tahun 2023 itu diproduksi berbarengan dengan Patrol generasi ke-8. Yang artinya kalau secara timeline dia jadi musuhnya Land Cruiser 70 Series. Yes, ini adalah model yang Nissan paling rak yang ada di Indonesia. Bahkan ini terkenal di mana-mana Arab. Di orang-orang Arab tuh paling seneng sama ini karena pilihan mesinnya tuh banyak gitu ya. Yang Mamang bawa ini adalah tipe yang dieselnya. Makanya tonton sampai habis. Menariknya Nissan Patrol Y61. Bentuk-bentuk depannya seperti ini, Nissan sekali gitu ya. Terus ini lampunya, headlamp masih kaca semua, ada lampu sen, lampu sore di sebelah sini, ada wipernya tuh. Jadi kalau over-cover dan emang cocok gitu ya. Terus di sini mesinnya dikasih itu apa namanya? Winch. Wah, itu keren banget sih kalau ada sih. Tapi ya nggak apa-apa, ini memang mobilnya dipakai kerja, dipakai untuk yang punyanya. Ini bisa dilihat di situ. Dan mobil ini juga dijual, lagi dijual. Tanyain aja DM ke situ. Nah, ini dipakai untuk ngecek lokasi properti gitu ya. Yang jalannya kan belum jadi cocok pakai ini gitu. Udah pakai lampu tembak, terus bempernya seperti ini. Ini walaupun kelihatannya cuman kayak plastik gitu ya, keras sekali gitu. Mobil ini juga udah di lift kit, jadi tinggi banget. Iya. Yeah. Secara panjang, wah panjang sekali. Ini adalah hampir 5 meter atau 4,9 berikut spare tire-nya. Terus wheelbase-nya ini lebih panjang daripada Land Cruiser. Land Cruiser itu kan sekitar 2750. Ini 2,9 karena ini adalah versi yang long wheelbase. Yes, panjang sekali. Jadi kalau misalnya pengen ya mengadu kemampuan sama LC gitu ya, pakainya yang short aja. Velg aslinya velg ring 16, cuman bannya nggak sebesar ini juga. Tingginya juga tidak seperti ini tinggi sekali. Nggak mungkin ini masuk basement mall-mall. Ini karena tinggi Mamang ini 1,72 meter. Wah gila sih, hampir 2100. Jadi kalau masuk gerbang tol aja 2,1 meter ini nggak masuk. Masuknya ke antrian truk ya. Saking tingginya. Ini ada 4x4 ya. Maksudnya ini tambahan daging kan? Oh iya, di sini tambahan daging, ada footstep-nya juga. Terus rem cakram depan, belakang udah cakram. Wah, tinggi sekali ya. Ini tangkinya ada di sini. Tangkinya dia muat 95 liter, yang artinya kalau dia pakai Dex gitu ya, dari 0 itu sampai ngisi penuh 1,3 jutaan yang bisa DP motor. Disebutin ya mereknya. Terus dengan seperti itu konsumsi bensinnya 16. Diesel ya, tapi 16. Yang artinya kalau setiap ngisi bensin kita bisa menempuh sekitar 560 kilometeran sekali ngisi. Yang artinya minggu depan ya bisa DP motor lagi. Ya, bagus. Ya. Great. Nah kalau yang Patrol itu ya belakangnya pakai kayak seperti Land Cruiser itu dibilangnya barn door. Ini juga seperti itu, jadi dibukanya seperti ini, kan ya. Yang satu lagi ada spare tire-nya gitu ngikut. Bumper-bumper belakangnya di sini kayak kijang ya. Jadi ini kalau diketabrak ganti aja sepanel ini, cuman siapa yang jual? Nggak ada. Itu pakai footstep aluminium. Udah pakai apa namanya? Rear defogger yang garis-garisnya nggak tentu gini, mungkin udah ditentuin sama profesor-profesor yang bikin Nissan Patrol gitu. Cara bukanya gimana Mang? Gini aja, tuh gampang. Tapi satu lagi, ini ditaliin sih soalnya. Ini lumayan ya. Mestinya nggak pakai tali ya. Cuman ini takut kabur aja kali ya. Nah bukanya dari sini nih, ada tuas lagi. Cerut. Segampang itu. Nah ini. Gitu ya, ini kayak Land Cruiser juga, yang belakangnya adalah ini kan third row ya, third row seat, jadi ada 3 baris. Ini dilipatnya ke samping, Mama nggak akan ke belakang lah. Jadi mohon maaf ini mobilnya banyak barang karena memang dipakai banget gitu mobilnya. Jadi banyak barang sesuai kebutuhannya untuk mengecek perumahan. Nah di sini juga ada kantong-kantong buat toolkit. Ini pakainya adanya ini nih, tali kipas, fan belt. Kencengin kali ya, jadi nggak ngelewer gitu tuh kan, rapi, gatel banget Mamang kayak gini. Tuh sini buat buka pintunya,
semuanya dilapisin bludru ya, sama kayak Land Cruiser juga, sama yang 80 series. Jangan kebalik nutupnya, harus sebelah sini dulu. Cek dalam-dalamnya, tuh ya, karena memang sama kelasnya dengan LC gitu, makanya dia empuk-empuk semua tuh. Ada wood panel, itu di bawahnya ada speakernya. Joknya juga kulit. Bisa masuk. Tinggi banget ya Allah. Kayak gini tuh rasanya duduk di Nissan Patrol. Ini masih bisa di reclining, tapi ketahan sama kursi belakang. Itulah kelemahannya kalau pakai kursi belakang yang dilipat ke samping. Kita nggak bisa rebahan, harus diratain baru bisa rebahan. Tapi yang pasti ini bisa direbahin. Terus kursi ini dibagi dengan satu-satu tuh, dapat tuh armrestnya, jadi kelihatannya ada 2 tuh. Ini untuk 3 orang, jadi di tengah juga bisa, ada seat beltnya soalnya. Duduknya empuk, duduknya enak. Cuman ini sempit ya, tuh cuman 2 jari, terus kaki kita masuk ke dalam situ. Headroom ya oke lah, ada sekitar 4 jari. Dapat apa aja Mang di belakang? Dapat lampu, dapat AC, tuh double blower di belakang malah nggak ada double blower. Nih pengatur AC-nya itu ada di bawah sini, 1, 2, 3 gitu ya. Terus ada asbak, ada tempat penyimpanan di balik joknya. Dah, cuman dapat segitu doang, bahkan cup holdernya nggak ada. Ada di sini, 2 biji. Nah tuh, cuma kalau ada penumpang ketiga jadi nggak ada cup holder. Dah dapat itu. Kalau untuk kelegaan kabin memang lebih megang ke LC. Iya sih, LC gitu loh. Tolong. Wah, ini dalamnya. Ini baru. Ini yang paling utama dari Nissan Patrol. Ya, empuk-empuk semua. Di sini ada tempat penyimpanan banyak sekali. Botol aja bisa 6 botol nih nyimpen. Sini berikut toolkit-toolkitnya bisa diangkut semua. Joknya kulit, elektrik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 way coba. Tinggi sekali. Kuncinya kayak gini. Standaran. Ya. Terus dalamnya sini antara jok driver sama penumpang itu jauh. Dipisah sama konsol tengah yang besar. Terus ini dashboardnya ini nggak empuk ya, ini nggak empuk, tapi udah ada airbagnya 2 biji. Nah sekarang gimana Mang rasanya? Ya commanding sih memang, commanding sekali ya. Nah inilah kira-kira. Nah dieselnya itu loh. Sebetulnya simpel-simpel aja karena dia memang kan dulunya sekelas dengan Land Cruiser 80, terus yang seiring waktu jadi Land Cruiser 70 yang super simple. Jadi speedometernya, terus tombol-tombol klasternya itu mudah dimengerti. Kayak di speedometernya cuman ada 2 klaster utama gitu ya, speedometer sama tachometer, terus ada jam digital sama odometer digital. Terus kiri kanan yang kecil-kecil tuh ada fuel gauge sama temperatur mesin. That's it. Terus di sini Mamang lihat juga ada tombol-tombol gitu ya. Sini ada tombol antena yang bisa dinaik turunin di bagian depan. Terus ada tombol rear defogger, ada kecerutan belakang. Terus di sini AC-nya sudah digital juga yang bisa dipencet-pencet. Yang single zone saja. Gitu ya, ada mode autonya juga. Di bawah sini ada D-Vlog. D-Vlognya ini Mamang juga belum cari tahu, mungkin bisa komen nanti apakah belakang atau tengah. Biasanya belakang. Gitu ya. Ada power socket 12 volt. Sini juga ada transmisinya matic gitu ya. Maticnya pakai 4 speed. Terus juga ada handle 4x4-nya. Tuh, sini juga ada power AT atau hold. Ini ada di sini. Terus juga ada tempat-tempat penyimpanan, ada cup holder, sini juga ada buat nyimpen lagi. Terus di bawah sini juga bisa nyimpen. Wah, gede sekali. Ini kalau dicopot itu gede banget nih, dalam banget ini. Tuh, dah. Ini rem tangannya masih model otot. Terus tombol hazardnya di sini ada AC yang kotak, bukan kotak ini, persegi panjang. Ada 2 biji.
Yang ini modenya tiduran, yang itu berdiri, yang pinggir. Tuh ya. Ini ada link stabilnya, ini bisa dilepas atau enggak. Sama lah kayak model supaya kemampuan off-roadnya bisa lebih bagus. Di atas ada kompas, ada temperatur, ada tempat kacamata, ada ini nih, apa namanya, lampu tengah, ada sunroof. Kalau ini gitu ya, enak. Terus ada sun visor. Ini benar-benar dipakai ya mobilnya, jadi mohon maaf kalau agak berantakan gitu. Terus di sini juga ada tombol, ada electric mirror, ada auto foldingnya juga, udah lengkap. Dah, ini juga udah pakai ini nih, apa namanya? Ring. Halo. Iya, buat halo-halo. Udah pakai ring nih, enak. Jadi kalau yang beli ini mungkin dikasih juga nih, mungkin ya, mungkin. Dah, nggak ada lagi tombol-tombol, udah pakai turbo timer juga mobilnya. Sekarang kita lihat engine. Kita lihat mesinnya, ini yang paling krusial. Jadi kenapa menjadi favorit di Arab? Karena pilihan mesinnya banyak. Ada yang bensinnya juga banyak, yang dieselnya juga apalagi banyak. Cagak. Jadi udah mati ya itunya ya, hidroliknya ya. Tapi nggak apa-apa, Mamang pegangin walaupun berat gitu ya. Bisa lah sambil nge-gym dikit lah. Nah ini mesinnya kebetulan yang ada di sini adalah 4200 turbo. Nah tenaganya itu adalah 152 horsepower dengan torsi 360 Nm yang dibagi ke 4 roda dengan transmisi Matic 4 percepatan. Kenapa banyak? Ya karena bukan ini aja, ada yang versi 4200 standar nggak pakai turbo, ada yang bensin 4800, you name it lah, banyak sekali. Makanya jadi favorit orang-orang di Arab. Sedangkan Land Cruiser sendiri di Indonesia kan cuma satu mesin aja kan. Iya, ada yang turbo sama non turbo dah, that's it gitu. Kalau yang Land Cruiser 80, kalau ini banyak. Tapi yang masuk ke Indonesia, ada juga yang versi bensinnya. Cuman kan ini jarang yang diesel. Iya, ini yang jadi pilihan. Mesinnya ya reliable lah. Sekarang Mamang pengen coba aja dah. Berat banget. Oke, kita coba yang namanya Nissan Patrol generasi ke-7 dengan kode Y61 yang sekelas dengan LC80. Apakah lebih baik? Apakah lebih nggak enak? Nah, kita cari tahu. Mesinnya sama-sama 4200 cc turbo gitu ya. Ya tenaganya mirip-mirip lah. Tapi ini kan memang harus kasih tahu dulu kalau ini adalah kondisi suspensi yang udah nggak standar, udah di lift kit. Terus suspensinya juga pakai Iron Man gitu ya, yang terkenal di Australia sana. Jadi ada sedikit perbedaan kemungkinan. Ya kalau udah pakai suspensi kayak gini agak lebih rigid memang rasanya, udah lebih kakunya gitu ya. Jadi kalau di jalan tol kita cobain aja. Kita nggak coba off road juga ya karena keterbatasan waktu. Wah cumi. Ini tuh lebih nyaman daripada Land Cruiser loh. Land Cruiser tuh masih kelihatan ada rasa rigid-rigidnya tuh ada gitu. Kalau ini satu tingkatan di atasnya untuk masalah suspensi. Walaupun memang udah dirubah, cuma Mamang pernah nyobain yang namanya Land Cruiser 80 series ya. Udah pernah. Ini tuh suspensinya lebih enak daripada itu. Terus yang kedua, mesinnya memang Land Cruiser lebih oke, cuman halusnya mesinnya enakan ini. Kalau untuk dipakai cruising lebih nyaman ini. Misalnya kalau lagi overland gitu ya, pakai Nissan Patrol, kayaknya memang lebih megang Nissan Patrol deh. Emang nggak tahu ya kemampuan off-roadnya seberat apa. Memang belum pernah cobain yang namanya Nissan Patrol di medan off-road berat. Matic-nya halus dan remnya enakan Nissan. Iya, nggak tahu Nissan tuh kalau bikin rem itu pasti lebih enak daripada Toyota. Terus duduknya ini commanding sekali, sangat tinggi gitu ya, jadi bisa ngelihat kemana-mana. Kalau misalnya off-road juga emang dibutuhkannya yang begini, jadi bisa ngelihat kondisi tanah yang ada di bawah kita, depan kita, pinggir kita, itu kelihatan semua. Duduknya enak, joknya empuk. Kalau jalan jauh sih nggak akan pegel pakai Nissan Patrol ya.
sama langkahnya ini mirip 96 dua-duanya. Jadi memang torsinya tuh ngailnya di bawah sama di tengah, ke atasnya ngep ya. Rasanya seperti itu. Tapi punya pride, kebanggaan tersendiri ya kalau dipakai ya di kota, apalagi dengan udah di lift kit kayak gini, jadinya menarik perhatian sekali. Jadi buat siapa sih si Nissan Patrol ini kalau misalnya nggak kebeli LC80, ini bisa menjadi alternatif. Sama-sama mesinnya badak juga, cuma memang yang harus diperhatikan adalah spare partnya. Spare partnya lumayan jarang. Iya, Patrol itu kekurangannya. Udah, selain itu sih ini bisa menjadi alternatif yang atau lawan yang sangat sebanding dengan LC80. Sama-sama menarik perhatian juga. Kalau orang tuh ngelihat mobil ini tuh kayak mobil mahal, iya. Dan jarang juga sih ada Nissan Patrol. Nggak setiap hari kita bisa lihat Nissan Patrol di jalanan. Overall, mengenai Nissan Patrol generasi kelima, merupakan SUV lawan sempurna untuk Land Cruiser. Dari impresi nyetirnya, kami lebih megang Nissan Patrol sebenarnya dibandingkan dengan Land Cruiser. Namun sayangnya Patrol di Indonesia populasinya sangat jarang, sehingga parts-partsnya cukup sulit dan mahal. Yang akhirnya orang-orang kembali beralih ke Land Cruiser karena jauh lebih mudah merawatnya. Namun Nissan Patrol punya rasa bangga karena tidak setiap orang punya mobil yang rare. Karena ini adalah mobil yang langka. Kebetulan mobil ini dijual. Anda bisa DM langsung ke Instagram yang ada pada layar monitor Anda ini. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibela siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mas Mobi apel bel belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.